Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing tentang bagaimana implementasi kurikulum 2013 dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hakikat pendidikan agama Katolik adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama Katolik, dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap umat agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Tujuan pendidikan agama Katolik agar peserta didik memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman Kristiani. Artinya, membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus yang memiliki keprihatinan tunggal, yakni Kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan situasi dan peristiwa penyelamatan, situasi dan perjuangan untuk perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan kesetiaan, kelestarian lingkungan hidup yang dirindukan oleh setiap orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Ruang lingkup pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pribadi peserta didik, di mana dibahas tentang pemahaman diri sebagai pria dan wanita yang memiliki kemampuan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan dalam berelasi dengan sesama serta lingkungan sekitarnya. Yang kedua, Yesus Kristus, membahas tentang bagaimana meneladani Yesus yang mewartakan Allah Bapa dan Kerajaan Allah seperti yang terungkap dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ketiga, gereja, membahas tentang makna gereja, bagaimana mewujudkan kehidupan menggereja dalam realitas hidup sehari-hari. Yang keempat, masyarakat, membahas secara mendalam tentang hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan firman atau sabda Tuhan, ajaran Yesus dan ajaran gereja. Pola pendekatan pembelajaran pendidikan agama Katolik. Pola pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dalam pendidikan agama Katolik, pola pembelajaran yang digunakan melalui 3 proses, yaitu proses pemahaman, pergumulan yang diteguhkan dalam terang kitab suci atau ajaran gereja, dan pembaharuan hidup yang terwujud dalam penghayatan iman sehari-hari atau sering disebut dengan pola katekese. Mengamati. Pengamatan dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dapat dilakukan dalam kegiatan mengamati gambar, melihat video, mengamati lingkungan sekitar, mengamati orang lain, bisa teman, guru, dan lain sebagainya. Membaca cerita, mendengarkan cerita langsung melalui audio. Menanya. Guru dapat menampilkan beberapa gambar, kemudian mendorong peserta didik untuk bertanya, misalnya, mengapa orang melakukan ini? Tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini? Dan lain-lain. Mengeksplorasi. Sediakan bahan bacaan atau sumber informasi, sediakan narasumber atau suruh dicari. Guru dapat mempersiapkan sumber terlebih dahulu dan diletakkan di perpustakaan untuk dieksplorasi oleh peserta didik.
mengasosiasi dan mempersiapkan diri. Peserta didik merumuskan apa yang telah ditemukan dalam eksplorasi. Dorong peserta didik untuk memilih format presentasi yang terbaik mereka. Bantu siswa mengembangkan presentasinya, alur dan kalimat-kalimatnya. Tetapkan tempat presentasi masing-masing dan simulasikan jikalau perlu. Mengomunikasikan. Yang pertama, ajak anak bergantian mempresentasikan. Yang kedua, pasang dan pajangkan hasil karya. Yang ketiga, adakan lomba pajangan terbaik menurut versi siswa, menurut versi guru, menurut versi pengunjung luar. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik selama ini dan bagaimana sehubungan dengan kurikulum 2013. Selama ini diawali dengan mengungkapkan pengalaman real yang dialami diri sendiri atau orang lain, baik yang didengar, dirasakan maupun dilihat. Pengalaman yang diungkapkan itu kemudian dipertanyakan sehingga dapat dilihat secara kritis keprihatinan utama yang terdapat dalam pengalaman yang terjadi serta kehendak Allah di balik pengalaman tersebut, tapi guru yang bertanya. Upaya mencari jawaban atas kehendak Allah di balik pengalaman keseharian kita dilakukan dengan mencari jawabannya dari berbagai sumber, terutama melalui kitab suci, ajaran gereja dan tradisi. Konfrontasi antara pengalaman dan pesan dari sumber seharusnya memunculkan pemahaman dan kesadaran baru atau pemahaman baru. Pemahaman, kesadaran baru akan sangat baik bila dibagikan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di dalam kurikulum 2013 ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Nah, kompetensi inti atau KI. Menurut Kemendikbud, KI merupakan kompetensi yang mengikat berbagai kompetensi dasar ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Kompetensi PAK dalam kurikulum 2013. Peserta didik mampu menghayati imannya dalam arti mampu memahami, merefleksikan, dan menerapkan pengetahuan imannya dalam hidup nyata sehari-hari. Pengetahuan yang cukup tidak selalu membuat hidup seorang menjadi sukses dan bermutu. Seorang akan berhasil dan bermutu dalam hidupnya berkat kemampuan, keuletan, dan kecekatannya mencerna dan menerapkan apa yang diketahuinya dalam hidup nyata. Dalam hidup beragama, seseorang diselamatkan dan dinyatakan berhasil dalam hidup berimannya bukan oleh pengetahuan tentang imannya, tetapi terutama oleh usahanya menginterpretasikan dan menerapkan pengetahuan imannya dalam hidup nyata sehari-hari. Silabus mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Salah satu perbedaan yang cukup signifikan antara kurikulum 2006 atau KTSP dengan K13 yaitu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan, namun dalam K13, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah. Silabus meski tidak lagi direpotkan membuat silabus sendiri, seorang guru tetap dituntut untuk dapat memahami seluruh pesan dan makna yang terkandung dalam silabus, terutama untuk kepentingan organisasi pembelajaran. Oleh karena itu, upaya telaah silabus tampak menjadi penting, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok, atau khususnya melalui kegiatan bedah silabus dalam forum MGMP, sehingga diharapkan para guru dapat memperoleh perspektif yang lebih tajam, utuh, dan komprehensif dalam memahami seluruh isi silabus yang telah disiapkan tersebut. Nah, seperti